Malam semuanya, saya Septeria dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar dan manajemen memori pada sistem operasi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, Pak Yuda dan Bu Wira yang telah membimbing kami, dan kepada seluruh rekan teman kelompok saya yang membantu menyelesaikan tugas presentasi kami, yang diketuain oleh Diahana, Cynthia Adinda, Muhammad Arif, Ayu Alfira, Rama Adistira, dan Septeria. Dan di sini kami akan memulai membahas satu persatu. Yang pertama dibahas oleh Cynthia Anida. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Cynthia Anida akan menjelaskan pembahasan yang pertama dari kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar memori. Memori adalah sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan melalui memori terlebih dahulu. Jenis-jenis memori yaitu memori kerja, ada berupa ROM, RAM, atau cache memory. Dan yang kedua, memori dukung berupa floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Konsep binding. Address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke alamat memori. Address binding dapat berlangsung dalam tahap yang berbeda, yaitu kompilasi, load, atau eksekusi dari suatu program. B. Dynamic loading. Dynamic loading merupakan suatu rutin tidak di-load sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Satu mekanisme mendasar. Program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin yang lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load atau tidak. Dua keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Cocok untuk kode dalam jumlah besar, digunakan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. C. Linking. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading, karena pada saat loading, linking ditunda hingga waktu eksekusi. Satu, program-program user yang tidak perlu menduplikasi sistem library karena satu sistem library dipakai bersama. Dua, mengurangi pemakaian space. Satu rutin library di memori digunakan secara bersama dan sekumpulan proses file dynamic. Dua, dynamic linking membutuhkan beberapa dukungan dari OS, misal, bila proses di memori utama saling diproteksi, maka SO melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat. Beberapa proses diizinkan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. D. Overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari SO, antara lain, satu, user dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. Dua, OS memberitahu hanya jika terdapat input atau output yang melebihi biasanya. Pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti left address space, proteksi, memory mapping,
Share physical memory allocation, share virtual memory. 3. Ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang digenerate oleh CPU. Disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada penerjemah atau translasi untuk menerjemahkan bahasa dari alamat logika ke alamat fisik. Dalam skema MMU, menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU. Setiap proses mempunyai dataset register tersebut atau disimpan di PCB. Harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. Program-program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. 4. Swapping. Meskipun proses harus berada di memori untuk dieksekusi, tapi proses dapat swap atau ditukar, sementara keluar memori ke backing store dan kemudian membawanya kembali memori untuk eksekusi selanjutnya. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan dengan multi-programming dengan penjadwalan CPU, round robin atau priority. Bila waktu kuantum habis atau proses manager akan mulai swap out proses yang telah selesai atau proses yang prioritasnya lebih rendah dan swap in proses lainnya ke memori. Dan selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan 5 pencatatan pemakaian memori. Pencatatan pemakaian memori bit atau bitmap. Memori dibagi menjadi unit-unit alokasi berrekomendasi dengan tiap unit alokasi adalah 1 bit pada bitmap. Nilai 0 pada peta bit berarti unit itu masih bebas. Nilai 1 berarti unit digunakan. Masalah pada peta bit adalah penetapan mengenai ukuran unit alokasi memori, yaitu unit alokasi memori berukuran kecil berarti membesarkan ukuran bit peta bit. Unit alokasi memori in berukuran berarti peta bit kecil tapi memori banyak disisakan pada unit terakhir. Pencatat keunggulan di lokasi dapat dilakukan secara mudah, hanya tinggal men-set bit yang berkorespondensi dengan unit yang telah tidak digunakan dengan 0. Kelemahan harus dilakukan penghitungan blok lubang memori saat unit memori bebas, memerlukan ukuran bitmap besar untuk memori yang besar. B. Linked list. Sistem operasi mengolah sarana berkait linked list untuk segmen-segmen memori yang telah dialokasi dan bebas. Segmen memori menyatakan memori untuk proses atau memori yang bebas atau lubang. Senarai segmen diurut sesuai alamat blok. Keunggulan tidak harus dilakukan perhitungan blok lubang. Memori tidak harus tercatat di node. Memori yang diperlukan relatif lebih kecil. Kelemahan dialokasi sulit dilakukan karena terjadi berbagai operasi penggabungan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan berikut. Monoprogramming. Monoprogramming ini merupakan manajemen memori sederhana. Sistem komputer hanya menjanjikan satu program pada suatu waktu. Semua sumber daya menunya dikuasai oleh proses yang sedang berjalan. Adapun ciri-cirinya yaitu hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori, pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk. Program mengambil alih kendali seluruh mesin karena hanya terdapat satu proses yang menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori
dilakukan secara berurutan. Pada monoprogramming, pemakai memiliki kendali penuh terhadap memori utama. Memori terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian rutin sistem operasi, bagian program pemakai, bagian yang tidak digunakan. Masalah proteksi di monoprogramming adalah cara untuk melindungi rutin sistem operasi dari penghancuran program pemakai. Program pemakai ini dapat tersesat sehingga memanipulasi atau menempati ruang memori rutin sistem operasi. Aktivitas ini dapat merusak sistem operasi. Proteksi diimplementasikan dengan menggunakan suatu register batas di prosesor. Setiap kali program pemakai pengacu alamat memori dibandingkan dengan register batas untuk memastikan proses pemakai tidak merusak sistem operasi, yaitu tidak melewati nilai register batas. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. 7. Pengalokasian berurutan atau continuous allocation. Alokasi memori secara berurutan adalah tiap proses menempati satu blok tunggal memori yang berurutan. Multiprogramming. Multiprogramming merupakan banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan. Alasan menggunakan multiprogramming: 1. Mempermudah program karena pemrogram dapat memecah program menjadi 2 proses atau lebih. 2. Dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. 3. Efisiensi penggunaan sumber daya. 4. Eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. A. Multiprogramming dapat pemartisisan dinamis. Jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Multiprogramming dapat pemartisisan statis. Terbagi 2. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran yang sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. C. Sistem body. Sistem body adalah algoritma pengelolaan memori yang memanfaatkan kelebihan penggunaan bilangan biner dalam pengalamatan memori. Karakteristik bilangan biner digunakan untuk mempercepat penggabungan lubang-lubang berdekatan ketika proses terakhir atau dikeluarkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke-8, pengalokasian yang tak berurutan atau non-contiguous allocation. Packing adalah solusi untuk permasalahan fragment eksternal. Memori fisik dibagi ke dalam blok ukuran tetap yang disebut fragment. Memori logikal dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama yang disebut pack. Untuk menjalankan program berukuran MP, harus dicari pack kosong sebanyak N dan untuk mengupload program. Pack tabel digunakan untuk transisi alamat yang dibangkitkan CPU menjadi beberapa nih. Ada ini pack number yang digunakan sebagai indeks ke pack tabel
Peg tabel berisi alamat berbasis dari setiap peg kepada memori fisik. Yang kedua adalah peg offset. Dikombinasikan dengan alamat basis untuk mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Dan yang kedua ada segmentasi. Segmentasi adalah skema pengaturan memori yang mendukung user untuk melihat memori tersebut. Tiap-tiap segmen memiliki nama panjang. Yang pertama, pandangan user mengenai memori, dan yang kedua, dukungan hardware. Yang ketiga, pemetaan ke alamat fisik yang dilakukan dengan menggunakan tabel segmen masing-masing berisi base atau limit. Nah, baiklah itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami minta maaf dan saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan banyak terima kasih dan selamat malam. Dan bagi kelompok yang ingin dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang mau bertanya, dipersilahkan.